Ibu-ibu nakalan Pak, waktu kuliah bawa makanan seenak-enak ditaruh di meja saya, kan mau marah kan gak mikir itu sudah dikasih tesis suruh maksimal tesis itu paling tidak 150 lembar. Berapa lembar? Sampai 2 jilid segini Pak, ada orang dosen begini, orang dosen aduh, yang mau baca ada manis Pak, segini tesis Pak, tapi kita akan segini, itu segini. Saya uji dengan Profesor Sukaryo, 3 orang uji, terus ya wes, pokoknya ya wes, sebab mereka itu kuliahnya gak teman-teman Pak, cuma pengen bisa naik apa kan itu Pak syaratnya orang bisa, terutama yang tiga golongan 3 mau ke golongan 4 itu harus sekolah, nggak bisa ke sekolah. Kalau sekarang, maksudnya ketika sejak zamannya apa SBY Pak Jokowi ya, kalau sebelumnya bebas, sebelumnya itu ijazah apa saja bisa golongan 4 itu bisa. Kalau sipil, kalau bagian anggota TNI Polri harus sekolah pendidikan, iya. Jadi kalau nggak sekolah maksimal 3D, nggak bisa 4, harus sekolah. Tapi anak swasta, kalau swasta nggak usah sekolah, nggak ada pensiunnya, dan lebih panjang umurnya, nggak ada gaji, wis apa istilahnya semangat, goleo, apa istilahnya, budal kerja, pas males, kayak nggak popo, siapa sih ini Pak? Untuk tulang mentol. Saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ono sapa Nabi Muhammad iku yang suruh mengqasar salat fi safari ing dalem waktu safar. Wa yutimu lan nyempurnakan sapa Nabi, tidak kosor. Berarti Nabi terkadang kosor, terkadang tidak kosor. Dan katanya sangat dianjurkan kosor. Kok Nabi sendiri terkadang tidak kosor? Apa maksudnya Pak? Maksudnya Nabi memberikan contoh syariat tasyri' bahwa kosor itu tidak wajib. Tidak wajib, Nabi begitu. Kalau Nabi terus kosor, nanti menjadi wajib. Makanya Nabi kosor, terkadang tidak. Sama dengan Tuhan. Karena dia protes, Nabi duha terkadang tidak. Iya, itu Nabi dalam rangka biar Tuhan itu tidak diwajibkan. Duha terkadang tidak, duhanya pun terkadang 2, terkadang 8, terkadang 12 dan seterusnya. Ulangi. Ustaz, tidak kosor itu artinya jamak biasa. Jamak biasa, tapi tetap jamak. Tidak kosor, tapi jamak. Makanya sahabat Utsman bin Affan ketika menggantikan posisi Abu Bakar menjadi khalifah, dulu kan langsung memimpin pelaksanaan haji termasuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu kan perintahnya, syariatnya, kalau contoh dari Rasulullah jamak takdim biasa. Jamak itu apa? Asar dilakukan waktunya dulu, jamak takdim plus kosor. Nah, itu Rasulullah. Abu Bakar juga begitu. Umar begitu. Utsman menggantinya Umar, melihat umat Islam membludak, dulu belum ada telepon, tentu orang datangnya, kumpulnya di padang Arafah banyak yang telat. Ini kalau sholatnya jamak takdim tapi kosor, maka tentunya banyak yang nggak nututi. Maka Utsman bin Affan punya inisiatif tetap jamak tapi tidak kosor, alias zuhurnya 4 rakaat,
asarnya 4 rakaat. Jadi tetap 4 tetap jamak seperti tadi, tapi dia kosong demi kemaslahatan. Agar apa? Umat Islam bisa ikut berjamaah. Sebab kalau 4 ada yang telat, tetap mesti nututi 3, nututi 2, nututi 1 dan seterusnya. Kalau 2 telat, 1 telat lagi. Karena itu cerdiknya bijaknya sahabat Utsman bin Affan. Walaupun kebijakan Utsman bin Affan ini diprotes keras oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang sudah mengetahui Rasulullah sudah terbiasa jamak qasar. Abu Bakar ini waktu wukuf jamak qasar. Kemudian siapa? Umar jamak qasar. Ibnu Mas'ud protes, Pak. Itu sebagai seorang ilmuwan biasa protes karena tidak cocok. Barangkali protesnya itu dipertimbangkan oleh Utsman. Ternyata oleh Utsman, saya lebih mementingkan umatku, umat Islam. Akhirnya sholat jamak qasar, jamak qasar tanpa qasar. Dan Ibnu Mas'ud tetap bermakmum pada sahabat Utsman bin Affan. Padahal beliau protes mentah. Minum dulu. Mana minum dulu. Saya kok gelas botol. Alhamdulillah. Sama tambah juga. Kurang puas soe. Jaga bapak. Kopi kalau dia. Seger, kaji untuk kopi. Jahe. Kopi jahe. Saya suka seger. Sabar, sampai mana? Sahabat Abdullah bin Mas'ud tetap bermakmum pada Utsman bin Affan walaupun protes, gak cocok dengan sikapnya keputusan Utsman bin Affan. Habis sholat, Ibnu Mas'ud itu kan ngajar, Pak, punya murid, banyak muridnya, banyak santrinya protes. Kira-kira gimana Pak? Tuhan, kira-kira gitu ya. Tuhan, kau protes mati-mati ya. Kok makmum, kok jadi ikut? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya, itu ilmu saya begitu, prinsip saya begitu. Tapi karena ini keputusan negara sudah diputuskan oleh pemimpin, maka istilahnya sambil ngawatan saya harus ikut. Itu maksudnya pemimpin negara yang disebut ulil amri. Ulil amri itu ada 2, Pak. Satu pemimpin negara, presiden, khalifah, kalau itulah ya. Atau ulama yang betul-betul ulama. Itu masuk ulil amri. Kalau PBNU bukan ulil amri, Pak. Misalnya Marzuki dipecat, nggak apa-apa itu aslinya. Kalau mau cuma di Marzuki kan nggak mau rame. Oh, alimnya alim, Pak. Kok ada lebih sepuh? Tradisinya kalau NU itu dulu, walaupun ada di pusat, kemudian dibawa ke ulama sepuh yang alim, tetap yang pusat itu ngungkam, cium tangan, hormat. Sekarang nggak mentang-mentang dari atas ini, cak. Gara-gara kan milik Amin. Kan milik Prabowo ya. Iya, padahal politik itu demokrasi, pesta demokrasi. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud diprotes, jawabannya iya, demi kemaslahatan, demi persatuan dan kesatuan umat Islam. Walaupun saya berbeda, ketika sudah diputuskan pemerintah, saya ikut pemerintah. Dikira di Malaysia tidak ada perbedaan semacam itu. Di Mesir tidak ada. Tapi kalau sudah diputuskan, selesai. Seperti dulu zaman Orde Baru, Orde Baru ada perbedaan, betul? Semua sama, Sama. Terus
Iya, Sama. satu, Semua nurut. semua, iya. Kalau sudah diputuskan Ini sudah. penting, Pak, penting. Ini potensi Ramadan yang akan datang itu awal Ramadannya berbeda. Akhir Ramadannya kayak sama. Apa istilahnya? Idul Fitri. Awal Ramadannya berbeda. Kalau Muhammadiyah bisa dipastikan tarawihnya itu mulai tanggal 10. Seninnya dan Ahad. Tanggal 10 Senin, Senin tarawih pasti Muhammadiyah. Dan Seninnya puasa Ramadan. Kalau pemerintah nunggu rukyat, besar kemungkinan tarawihnya mulai Senin dan puasanya mulai puasa dan seterusnya. Tapi gini cara menghitungnya, Muhammadiyah kalau puasa Senin berarti Syakbannya Muhammadiyah 29. Kalau pemerintah termasuk NU itu kalau puasanya hari Selasa, Syakbannya 30. 30. Nah nanti dibalik Ramadannya, Muhammadiyah Ramadannya 30. Yang pemerintah Ramadannya 29. Nah itu Pak, itu cara menghitung di dalam kalender Islam. Beda dengan kalender Masehi atau Miladi Pak. Januari mesti 31. Oke, 31. Februari 29 atau 28. Rata-rata 28. Sehingga kalau dengan diundang tanggal 29 Februari jangan datang Pak. Undangan makan-makan pesta sepuasnya makan Pak minta pada tanggal 30 Februari 2024. Oh senang Pak, senang 3 kalender nggak ada tanggal. Oh itu aja saya. Jadi tadi itu apa namanya Nabi melakukan qasar terkait tidak itu bukan berarti Nabi harus dan betul itu dalam rangka tasyri' penciptaan syariat. Wa yasumu Nabi poso, wa yuftiru dan Nabi gak poso di bulan Ramadan. Terkadang Nabi poso, terkadang tidak. Artinya apa? Itu puasa sunnah Senin atau di puasa ayam mungkin hari-hari putih. Apa hari putih Pak? Tanggal putih 14. 13, 14, 15. Almarhum apa yang ada di sana biasanya yang ahli wirid, yang istiqomah, siapa namanya? Almarhum. Yang ada di sini biasanya. Itu kalau nggak salah pernah cerita sering poso ayam lebih poso putih tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Bapak Hasan ya. Mudah-mudahan beliau padang kuburannya. Amin. Iya, saya ingat terus sama itu. Ada juga yang dulu di sini. Di sini sebelahnya. Ada itu. Pak siapa yang nggak tinggi putih itu? Norma Bartol ya. Siapa ya? Di situ. Ada juga yang duduk di kursi sana. Saya ingat satu-satunya Pak. Cuma namanya nggak ingat. Satu ngaku kafe itu. Padang kuburannya. Saya kelihatan jenengan. Tapi mana itu kursinya di situ? Nggak ada sekarang. Bukan kursi Ustaz. Pak. Spon. Oh sekolah. Span. Kalau dipakai atau dibuat, jangan dibuat. Oh anak. Iya. Siapa yang pakai sepeda ini? Ada. Alhamdulillah istiqomah. Sulit orang istiqomah Pak. Orang ibadah banyak Pak. Kok yang mulutnya semua pakai, tapi kalau istiqomah sulit. Istiqomah sulit. Betul, dengan dia nama ciptakin rata-rata kan nggak ada yang muda, paling muda yang ini. Dulu ada yang diangkat dari hakim itu, sana sudah pindah. Ini nanti kalau sudah diangkat, jurusan apa? Komputer atau hakim gitu. Paling buka usaha komputer atau kerja di Kementerian apa Dalam Negeri atau di Kominfo atau di KPU, daftar KPU. Kementerian Agama aja. Iya. Tapi lah iso pecah keluar dari Surabaya. Kalau bisa, apa kok? Sebagai generasi penerusnya, ini sudah tua semua. Ini sudah muda. Ini, kalau Bapak Maulis sudah tua itu. Sosok muda semua. Iya. Oh, model tua aslinya itu. Tinggal ini yang muda, yang lain
sibuk kerja, turunmu mulai. Nah, nanti ini nanti kan, ya. Makin aktif, ngaji, terutama Senin. Dan nggak Senin nggak ngaji urusan orang lain. Saya penting Senin. Ayo pertanyaan saya, satu lanjut hadisnya. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa satu, apa yang dilakukan oleh Nabi tidak sama antara hari dengan hari atau bulan dengan bulan. Itu bukan berarti Nabi tidak konsisten. Justru Nabi ingin menciptakan syariat biar banyak pilihan terhadap umat Islam. Dan milih sing poso monggo, sing gak poso gak apa-apa, sing poso monggo, sing gak poso monggo. Tapi Nabi Rasulullah mewanti-wanti bahwa lebih baik poso karena poso itu akrah dan seterusnya. Hadis ini sahih Pak, karena para rawinya warwa tuwat, para rawinya itu bisa dipercaya, jujur, apalagi kuat, sehingga hadis yang diriwayatkan pasti sahih. Fikotun, benar. Makanya kalau punya anak, boleh namanya fikot. Cuma nanti kalau tulisan Arabnya, fikot dibaca, ditulis Latin TS. Fikot, kalau tidak internasional TH. Fikot, dan seterusnya. Ya, pertanyaan sih. Oh, silakan. Dengan hakim dulu kan, jaksa. Betul. Dosen. Jaksa, betul. Dosen. Ada dosen. Ya. Sudah pensiun. Ya. Ya, silakan. Kalau kita ini dalam kosong, kemudian di dalam kita melakukan sholat itu kurang khusyuk karena keadaan mungkin kita terus jadi tidak serg gitu di dalam menjaga kosong itu. Apakah itu perlu dikot? Jadi ada bagi. Ya. Ada memang orang itu biasa sholat duhur, Pak. Kok dua gak ser, betul. Jangan apa? Ada ulama besar, piring besar di Jawa Timur, Pak. Baru saya tugas. Kalau nggak salah ke Pekanbaru, Riau. Sampai sana tak ada jamaah kosong. Motor pakai jamaah apa ini? Gak kosong, gak mantap. Seakan-akan gak sah. Biasa 4 kok. Ya. Loh, 2. Ya kalau gitu orang terkadang milih terkadang gitu karena gak mantap. Saya pulang milih loro enak, serat gitu. Nah pertanyaannya kalau gak mantap apa kodok gak usah. Biasanya kalau gak mantap itu karena kulino gak kosong. Lah kulino kosong ketagihan gak? Jarang safar. Paling safar dari rumput ke Romo. Kurang bepergian. Kurang atau dari iya, tapi nggak apa-apa. Itu apa sih kejiwaan? Saya juga begitu. Dulu waktu kuliah di Maroko Afrika Utara kan sana, ujung barat. Kan mazhabnya Maliki, orang wudhu Pak. Segini, segelas ini sudah bisa jadi 2 orang. Tidak 1 lah, tapi lebih. Ini 1 orang lebih Pak. Sisa masih banyak. Karena air susah. Hah? Wah, air banyak. Afrika itu mewah airnya. Mazhabnya Maliki, tapi musim dingin. Apa istilahnya? Salju. Orang nggak berani air sama dengan Eropa. Mandi sebulan sekali itu biasa. Parfum Pak gini. Jadi baunya itu dari sini kok nggak seperti sana. Oh Pak. Iya, jangan mandi Pak sana Pak. Dan nggak bau karena nggak punya dosa. Kalau Surabaya 2 hari nggak mandi Pak. Nah, saya nggak mantap. Biasa pakai pancoran, pakai pet, pakai cibu, gayu segini. Ya ampun Ibu.
mandi nggak boleh basah lantainya. Karena di lantainya nggak ada pembuangan, nggak ada apa? Nggak ada itu apa? Pembuangan air. Pembuangan air, sehingga aturannya nggak boleh basah. Bukan nggak boleh mandi, nggak boleh basah. Nah, Ayam mah. segini, aduh, awalnya nggak mantap, tapi karena tak paksakan, akhirnya mantap dewe, wis mandi ke kamar mandi, wis sering lantainya apa kering, terkadang lantainya pakai karpet, nggak usah basah. Iya. Nah, mandi, kalau orang sana mandinya sebulan sekali, saya bisa 3 bulan sekali. Iya. Hujan gitu. Pengalaman. Itu ngopi yang wis ada itu, aku lagi mantap. Jadi gak usah yang sopo dosen, sopo ae, Pak Haji, sopo sing terkenal, gak usah cerita negara apa nang kula. Guyu-guyu, kok sekarang cerita, baru ngomong pisan cerita, guyu-guyu. Wis gak usah cerita, wis menengah ae ngoten. Ya jadi gak usah dikodoi. Justru kalau dikodoi hukumnya haram, berdosa. Kenapa berdosa? Karena sholat yang pertama sudah sah, sehingga tidak perlu sholat lagi. Kecuali sholat pertama gak sah atau tidak sempurna. Contoh, menurut Imam Syafi'i, orang bepergian kan jamaah sholat misalkan. Sedangkan orang yang sedang berada dalam kendaraan tetap diupayakan kalau bisa berdiri sholatnya. Bagi yang mampu berdiri, perkara kiblat nanti menyesuaikan. Saya penting berdiri seperti pesawat misalkan Pak. Di pesawat itu ada tempat sholatnya Pak. Kalau pesawat besar, kecil, segini mungkin ya, segini ada. Kalau besar pesawatnya, nah orang itu nggak bisa berdiri Pak. Kalau di kereta susah. Kalau di kereta susah. Ada bisa, iya maksudnya kan kalau bisa, kalau nggak bisa ya terpaksa duduk. Nah, menurut Imam Syafi'i, sholat duduk semacam itu tidak sempurna, sehingga kalau dalam keadaan normal nanti diusahakan dikodoi atau diganti Imam Syafi'i. Kenapa prinsip Imam Syafi'i tadi tidak sempurna? Menurut Imam Malik nggak usah. Udah sholat. Sholat sempurna dan sempurna bukan kehendakku, itu karena keadaan situasi dan kondisi. Nah, misalnya jenengan dalam keadaan situ kok pengen kodok tak apa. Tapi kalau masalah kosong tadi pengen kodok nggak boleh. Sudah sempurna. Karena sudah sempurna. Cuma hatinya aja ya Tidak tidak seret, nggak khusus. seret. Kayak uang apa menikahkan orang tidak didaftarkan di KUA. Dikarenakan apa? KUA tidak menerima kalau tidak lengkap administrasinya, administrasi KTP, HK. Kalau rondo harus ada surat cerai, harus ada surat cerai Pak. Nah, ini kasusnya rondo, belum ada surat cerainya, tapi sudah dicerai belum ada saksinya, bahkan suaminya sudah mati. Nah, didaftarkan kamu nggak mau karena tidak ada administrasi lengkap. Nah, kemudian kiai itu suruh nikah nggak mau, nggak seret. Padahal kalau syariat boleh. Nah, sehingga seperti itu kasusnya Pak. Dinikahkan aja. Karena betul-betul suaminya sudah menceraikan dan apalagi suaminya sudah mati. Kalau cuma katanya dicerai, jangan, harus ada bukti. Yakin seperti kasusnya di jalan mana itu ke TVRI Arjuna. Arah ke TVRI Arjuna ya? Ya bukan.
Majen Sukono. Majen Sukono. Wah, iya orang Mudin menikahkan apa rondo. Mari dinikahkan oleh Tumudino sekarang mulai. Suaminya pulang, suaminya asli. Ternyata cuma ngaku wong turun di cerai. Suaminya itu jarang pulang, supir truk urung ngebojoin nikah mulai Pak, diketok pintunya, waalaikum ya, bingung, wong di dalam manten, oleh dengan dekat terapi mandi, langsung dalam sih betul-betul rondo atau orang. Ojo langsung ngakuran lo langsung sikat menjangan, gitu. Mata gaya, ayo pertanyaan. Wal mahfudhu an Aisyah min fi'liha. Wa qalat Aisyah berkata, innahu la yashukku alayya. Nah ini ada pengakuan sejarah Aisyah bahwa melakukan kosor terus-menerus, misalkan gak pernah absen dari kosor, pokoknya safar kosor tidak merepotkan, ya. Atau di hari-hari tertentu puasa terus juga tidak merepotkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini hanya pengakuan Siti Aisyah ketika ditanya. Wa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sakir sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala dawu sahabat Umar qala Rasulullah sallallahu bersabda, inna Allah ta'ala sunna Allah ta'ala yuhibbu senang sapa Allah antu ta'en yang kau dan lakoni rukhasuhu pura-pura rusuh Allah kama yakru antu ta'masyatuhu. Sebagaimana Allah benci ketika ada orang maksiat. Allah senang kalau rusuh itu dilakukan. Sebagaimana Allah benci kalau ada orang melakukan maksiat. Makanya panjenengan kalau ada rusuh, apapun rusuh, usahakan rusuh itu dipakai. Seperti tadi jamak dan kosong dipakai. Emang jangan bepergian. Kalau kita safar, misalkan ke Banyuwangi nih, 3 hari ke sana. Hitungan safarnya itu di Banyuwangi nyampe, udah nyampe nih. Itu masih dikasih rukso sampai 3 hari sebelum pulang. Nyampainya itu di tempat siapa atau rumahnya sendiri? Bukan, Rumahnya orang. ya rumah orang atau tempat Satu tempat. Nah, apakah di tempat itu masih boleh kosor atau jamak kosor dan seterusnya? Dilihat. Kita ke Banyuwangi itu niatnya nginep apa tidak? Minum. Kalau dan lihat nginepnya 3 hari atau kurang. Kalau jenengan akan niat dari berangkat Surabaya niat ini, apa nginep ini? Tapi nginepnya 2 hari, nggak sampai 3 hari. 3 hari. Okay. Maka selama 2 hari boleh jamak dan kosong. Selama 2 hari itu. Selama 2 hari. Perkara setelah 2 hari, kok ternyata maksud dan tujuannya belum selesai masalahnya, nambah sampai 3 hari, maka tetap boleh kosong. Sampai Lebihnya sampai ada yang mengatakan sampai 12 hari, ada yang mengatakan sampai 20 hari, yang kuat 12 hari. Ini dulu kan kasusnya gini, munculnya fatwa itu dulu musim haji kan gak ada pesawat, gak ada apa namanya telepon, sehingga orang kalau dengar hajian mau pulang itu sudah datang. Oh duluan. Datang nunggu sehari, kan nggak lihat nginep. Kalau datang hari itu langsung pulang. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari gitu. Maka disimpulkan oleh ulama fikih, kalau niatnya nginep 2 hari, boleh. Perkara urusan belum selesai lanjut, apa? Sampai 12 hari. Nah itu. Tetapi kalau niatnya langsung 3 hari, Trutino. Iya. 3 hari, maka sejak nyampe sudah gak boleh jamak dan kosong. Kenapa?
Karena orang yang niat apa? Nyampe dan niat nginep 3 hari, asbaha muqiman, sudah dianggap sebagai mukim, bukan musafir. Kalau itu di satu tempat ya. Nah. Misalkan gini, di Banyuwangi ada rencana 3 hari, tapi di 3 tempat. 3 tempat. Jadi yang satu 2 hari, ya atau 2 hari, sana 2 hari tetap boleh jamak kosong. Oke. Yang penting tidak satu tempat. Atau orang Banyuwangi mampir di saudaranya di Rukut Ya. 2 hari. Terus sana lagi. Pindah ke Kendera 2 hari. Dari Kendera Ya. ke mana ini? Tunjungan. Tunjungan sini 2 hari. Dari Tunjungan ke Sedati 2 hari. Mari Sedati balik ke Rukut 2 hari lagi, Pak. Dan seterusnya. Wis muter gitu. Itu boleh. Karena perjalanan jauh. Asalkan tidak ada niat nginep 3 hari. Dianggap mukim. Hah? Dianggap mukim. Dianggap mukim kalau 3 hari, dianggap mukim. Dianggap mukim. Terus saya mau nginep sebulan, tapi bukan di satu tempat, boleh. Sebulan di sana-sana. Boleh. Kalau sebulan di satu tempat, berarti sudah dianggap mukim, nggak boleh jamaah kosong. Asalkan tempatnya maksudnya itu beda, itu bukan satu tempat, satu kampung. Ini kan komplek. Ya. Hari pertama di situ, hari kedua di sini, nggak boleh itu. Itu dalam satu kelurahan, nggak boleh. Dalam satu kelurahan itu nggak boleh. Satu desa kalau desa, nggak boleh. Kalau beda desa, boleh. Walaupun desanya dekat, itulah. Ada yang tanya begini, bagaimana kalau perjalanannya dekat? Maksudnya tidak jauh tapi muter. Lihat dari kilometer itulah, muter. Rungkut, Kenjeran, Tandes, itu kan lebih dari 300 kilo. Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Pertanyaannya boleh kan jemaah kosong? Nggak boleh. Sini cuma Itu ngakal-ngakal ya. nggak boleh. Itu berbeda dengan supir bis tiap hari pancet apa namanya bepergian, nggak apa-apa dia mah kosong. Boleh. Karena Pak jalannya jauh. Kan ada antar provinsi, ada yang antar kota. Yang antar kota misalkan Surabaya, Probolinggo, Banyuwangi kan. Tuh, yang provinsi Surabaya, Jawa Tengah, Jakarta. Boleh jemaah kosong. Itu namanya dakwah musafar. Boleh. Orang yang sedang bekerja supir bis atau supir truk. Tapi jarang supir itu sholat. Saya itu jarang. Tapi lek ngopi kemudian Mampir. Kalau terus mampir. lek pegel-pegel mampir kan pinggir jalan itu icip dengan itu oh iya sering roto itu. Lek sholat jarang ada 1-2. Istimewa. 1-2 tapi jarang. Nah, istimewa kalau sholat istimewa kan. Kalau sholat istimewa, iya betul. Ya betul Pak, karena apa? Keadaan. Lingkungan memang begitu. Solidaritasnya tinggi, Akhirnya jadi kebiasaan. rasa sosialnya tinggi, tapi itu karena kumpulannya orang gitu Pak. Jarang. Pipi saya ngatik Pak. Pipi saya jarang disiram, paling disotik ini. Terkadang ditutup dengan bani mobil terus. Kita punya saweran Pak, di mana gitu pakai. Kalau iso coba di supir, iso. Ganti posisi supir. Biasa supir kamu, kenapa? Dengan Kalau yang bepergian tadi misalkan kita sering ikut, akhirnya sering ikut jamaah gitu, nggak masalah. apa itu maksud? Ya artinya lagi safar tapi sholatnya sering jamaahnya. Gitu. Jemaah di masjid-masjid. Masjid kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Berarti hanya jemaah, Nggak perlu. hanya jemaah zuhur asar misalkan. Zuhurnya bermakmum pada imam yang normal 4 rakaat. Setelah apa namanya salam zuhurnya dengan berdiri asar kosong. Begitu. Tapi memilih nanti ikut jamaah yang selanjutnya apa? Asarnya. Sholat lagi maksudnya. Nggak usah. Nggak usah. Enggak utama mana antara Oh utama jemaah kosong. Oke. Ini hadisnya Allah sunnah.
Allah lebih Waktunya sudah senang hilang kan waktu asar. kalau rukhsahnya itu dilakukan oleh umat Islam. Lebih senang. Waktu asarnya kan sudah lewat juga kalau sudah hilang. Maksudnya itu Pulangnya maksudnya. Maka maksudnya kita kan sudah nginap di situ, terus kemudian kita sholat duhurnya ikut jamaah. Ah. Nanti sholat asarnya juga mau ikut jamaah Berarti- lagi gitu loh. Oh, Ya, berarti tempat lain. nggak ambil jamak kosong. Nggak ngambil gitu. Jamak normal jamak biasa. kosong. Iya. Nah, lebih utama mana kan itu Nah, iya, ya? lebih utama mana? Lebih utama jamak dan kosong. Ya, Kita berarti jadi nggak dapat jamaahnya loh. ya, kan duhurnya sudah jamaah. Oh, Duhurnya jamaah, kemudian kan asarnya kosong. sholat sendiri. Nggak dapat sholat sendiri. Itu niatnya pada saat jamaah, niat normal duhur ya? Apa? Ah. apa? Niatnya waktu duhur itu niatnya. Kalau jamak takdim waktu duhur, usolli fardhu duhri kan makmum pada arba'ah raka'atin jam'at takdimin Oh, jamak takdim majmu'an bil asri makmuman ila salah. Niat insun jamak takdim iya. pada imam dengan asar. Wes Allahu akbar. Habis salam atau diri tak? Langsung berdiri. 2 rakaat usolli fardhu asri rakaatain qasran. Gak usah pakai niat jamak lagi, sudah niat tadi. Niat lagi apa? Tapi aslinya sudah cukup. Itu kalau jamak takdim. Kalau jamak takhir hati-hati. Duhur kalau asar, niatnya ketika ada duhur. Bukan ketika asar, nggak boleh, nggak sah. Kalau jamak takhir, niatnya ketika mulai ada duhur. Boleh mundur dikit apa-apa, yang penting jangan sampai keluar dari waktunya duhur. Ada nih? Tapi Maksudnya niat dalam hati. Niatnya dalam hati maksudnya. Iya, niat dalam hati. Oh. Diucapkan nggak apa-apa, ada duhur. Aku tak sholat jamak takhir. Nanti. Duhur dengan asar. niat Harus. saat duhur tadi. Iya tuh, kalau jamak takhir harus. Kalau nggak gitu, moro-moro langsung Lupa. asar lupa, nggak sah jamaknya. Harus sholat asar biasa, kosornya boleh. Asar biasa kosor, duhurnya kodok, bukan jamak. Tapi Ustaz, niat itu kan nggak harus diucapkan ya? Nggak harus Kalau diucapkan. kertek kita nanti udah ya? Ya, ayo, Bisa ya? bukan, boleh. Simpel, niat itu simpel. Makanya orang itu nggak boleh hatinya kosong, pikiran kosong, nggak boleh ngelamun. Iya. Kalau ngelamun kosong, pasti nggak niat, pasti nggak niat. Nah, kalau ada duhur, ingin itu tangannya wis ngerti. Berarti lebih baik diutamakan dikerjakan takdim ya? Jamak takdim aman, jamak takdim aman, Iya, iya, iya. aman. Kalau teknisnya kan kalau jamak terakhir berarti ikut makmuman dulu baru nanti. Ya, kalau ada imam. terakhir ada sholat asar dengan sholat asar. Jamak akhir bermakmum 4 rakaat. Setelah salam dia berdiri duhur 2 rakaat. Duhur setelah asar baru. Iya, setelah asar 2 rakaat. Asalkan di awal tadi duhurnya sudah niat jamak takhir. Kalau nggak niat jamak takhir nggak sah jamaknya. Dengan sholat asar biasa, kemudian duhurnya kodok. Oh, udah. Kalau bukan ya, apa ya? Nggih. Statusnya tadi dianggap mungkin Mungkin. boleh imam. Boleh. Kalau sudah dianggap mungkin, walaupun orang Surabaya nginep Banyuwangi tadi, dianggap mungkin, boleh imami, boleh sembarang, sama dengan orang kampung. Statusnya bukan sabar lagi ya. Bukan sama, mungkin, boleh. Jangan kamu imami, menikah juga boleh. Wah, bahaya. Bahaya. Bon, diakhiri dengan kata tulis, subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.